Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali kata syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sehingga kita kembali bersua pada kesempatan kali ini dalam rangka meningkatkan iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Sebagaimana kita membuka majelis ini dengan meminta pertolongan kepada Allah, karena kita nggak akan bisa melangkah maju memperbaiki diri kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai lupa juga, marilah kita memperkuat syahadatain kita. Kita terus yakini bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang harus kita ikuti adalah Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan membuka sesi tanya jawab, karena ada banyak pertanyaan tentang tafakur, dan khususnya tafakur ini merupakan ibadah baru bagi banyak kita. Ibadah baru bagi banyak kita. Sedangkan di sisi lain jamaah sekalian, bahwa ibadah ini adalah ibadah yang sangat menentukan. Bahkan kita sudah jelaskan bahwa ini diantara ibadah terbaik, sebagaimana dijelaskan oleh Hasan. Tapi masih sedikit diantara kita yang mengamalkannya. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita kasih kesempatan untuk yang ingin bertanya, tentu saja dengan keterbatasan ilmu saya dan waktu yang ada ya. Tapi coba kita dudukan agar kita nggak kejar setoran belajar Riyadhus Shalihin dan juga mengamalkan tafakurnya. Jadi nggak buru-buru juga, tapi coba kita renungkan dan kita hayati. Nah, sebelum kita buka sesi tanya jawab, kita awali dulu sesi kita dengan arahan dari Al Hasan rahimahullahu taala. Beliau menyatakan bahwa inna ahlal aqal, sesungguhnya orang-orang yang berakal sehat, lam yazalu yu'awwiduna bidzikri 'alal fikri, senantiasa melatih atau membiasakan diri untuk bertafakur dengan berzikir. Membiasakan diri untuk bertafakur, caranya dengan apa? Dengan berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wabil fikri ala dzikri, dan mereka pun juga melatih dan membiasakan diri untuk senantiasa berzikir dengan cara
bertafakur atau berfikir. Jadi saya ulang, orang-orang yang berakal sehat, kata beliau, itu melatih diri dan membiasakan diri untuk senantiasa berfikir dengan cara berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa melatih diri untuk berzikir dengan cara berfikir atau bertafakur. Lalu apa yang terjadi? Kita lanjutkan, hatta stantaku qulubahum, sampai mereka bisa membuat hati mereka berbicara. Mereka bisa membuat hati mereka berbicara. Fanataqat bil hikmah, maka hati-hati mereka pun berbicara dengan penuh hikmah. Jadi hati-hati mereka berbicara dengan penuh hikmah. Kita ulang ya. Inna ahlal aqal lam yazalu yu'awiduna bidzikri alal fikri. Sesungguhnya orang-orang yang berakal sehat itu senantiasa melatih diri, membiasakan diri untuk berfikir dengan cara berzikir dan mengingat Allah, dan senantiasa melatih diri untuk berzikir dengan berfikir atau tafakur. Dan apabila itu dilakukan setiap hari, setiap ada momentum, terus setiap ibadah, maka mereka bisa membuat hati mereka bicara, dan hati mereka akan berbicara dengan penuh hikmah. Hadirin Allah muliakan, nasihat besar ini memberikan kita tambahan gambaran gimana tafakur itu sebenarnya. Jadi proses berpikir itu atau tafakur itu tidak bisa dipisahkan dengan berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa dipisahkan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi latih diri kita untuk berpikir, dan setiap yang kita pikirkan itu selalu penuh dengan unsur zikrullah. Sebagaimana berzikir pun juga harus berpikir, ya kan? Nggak cukup hanya berzikir lisan, subhanallah, 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 subhanallah. Enggak. Pikirkanlah, apa kejadian hari ini ketika kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Pikirkanlah kejadian hari ini. Pikirkanlah kejadian yang tidak menyenangkan hari ini. Lalu pikirkanlah bahwa yang menciptakan kejadian itu adalah Rabbul Alamin. Ingatlah surat At-Takwir ayat terakhir, wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu Rabbul Alamin. Kalian tidak akan mungkin tidaklah kalian menginginkan sesuatu dan terwujud kecuali dengan kehendak dan ACC dari Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu hadirin. Ingatlah surat At-Taghabun ayat 11 yang sudah sempat kita kaji.
ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun kejadian kecuali dengan izin Allah. Berarti kejadian yang tidak menyenangkan di hari ini itu diizinkan oleh Allah nggak jemaah? Diizinkan oleh Allah. Kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Suci, kan kita berzikir nih subhanallah, dan Allah Maha Suci atas seluruh sifat buruk dan sifat yang tidak sempurna, maka pasti kejadian ini banyak sekali hikmahnya, banyak sekali pelajarannya. Dan kalau kejadian ini banyak sekali hikmah dan pelajaran, maka ibadah yang cocok apa jemaah? Bersyukur. Bersyukur. Maka lihat kematangan dan kebijaksanaan yang dimiliki oleh orang tersebut. Bayangkan dapat hal yang gak nyaman, kejadian yang gak menyenangkan, kategori buruk, dia malah bersyukur. Dia malah bersyukur. Nah, saya ingin tanya, kira-kira sudah pantas belum orang seperti ini dinamakan orang bijak? Dapat kejadian yang gak nyaman, gak menyenangkan, menyebalkan, alih-alih meledak, berontak, marah-marah, justru dia bersyukur karena dia tahu ini adalah takdir Allah dan gak akan terjadi kecuali dengan izin Allah, dan Allah Maha Suci dari semua sifat buruk, semua perbuatan buruk, dan semua perbuatan yang tidak sempurna. Maka dia bersyukur karena dia yakin ini pasti ada hikmah. Sekali lagi, orang yang bersyukur ketika menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan sudah cocok belum dikatakan orang yang bijak jemaah? Hadirin, udah pada tidur? Udah cocok belum? Udah. Nah itu, akhirnya hatinya itu berbicara dengan hikmah, bijaksana. Ini orang bijak banget ya. Kenapa? Iya, kalau gue udah labrak tuh orang, tapi dia tenang, dan gue tahu dia bukan orang pengecut, dia berani kalau misalnya mau, tapi dia tetap tenang. Itu orang bijak. Itu tadi jemaah, tafakkur dan mengingat Allah. Mengingat Allah dan tafakkur itu nggak bisa dipisahkan, dan otomatis langsung masuk ke hati. Iya ya, benar ya. Dan jadi masalah kan kita nggak usah jauh-jauh deh. Zikir ba'da salat kita, ketika kita berzikir dengan lisan kita, sambil mikir apa enggak? Aku sih sambil mikir Pak Ustadz. Mikir apa? Itu handphoneku keselip, lagi mikir kira-kira di mana tuh handphonenya. Ya gimana kita mau mendapatkan kualitas? Harusnya kan ketika kita mengucapkan Allahu Akbar 33 kali, maka kita memikirkan bahwa semua ini kecil. Semua ini kecil. Ego kita kecil, kepentingan kita kecil. Maka kalau kepentingan kita kecil, ya nggak pantas lah sedang berzikir takbir 33 kali tapi hati nginget makhluk, hati ingat schedule, hati ingat agenda yang sedang kita akan lakukan. Berarti besaran tuh agenda daripada Allahu Akbar. Buktinya hati kita lebih condong ke sana. Hati kan nggak bisa dibohongin. Itu jamaah sekalian. Makanya coba kita kembali lagi ke ayat kemarin. Makanya ini kita kita tekankan dulu pagi ini sebelum kita masuk ke ayat berikutnya. Coba buka ayat yang kemarin, surat Ali Imran itu. Kan Allah mengatakan innal alladzina yadhkuruna Allah qiyaman
wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ali Imran ayat 191 ya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman, lihat jemaah, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kita lihat artinya, lihat bagaimana ini adalah proses yang menggabungkan antara zikir dan mikir yang benar, bertafakur. Itu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan berbaring. Lalu apa? Dan mereka memikirkan. Nah itu, digabung. Berzikir dan berfikir. Berfikir dan berzikir. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu orang-orang yang berzikir dan mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan berbaring, dan mereka bertafakur, berfikir tentang penciptaan langit dan bumi. Dan zikir, fikir, zikir, berfikir, zikir, berfikir. Hasilnya apa? Lihat, bijak banget loh. Hasilnya bijak banget. Mereka mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, Engkau tidak mungkin menciptakan kondisi ini, tidak mungkin menciptakan episode ini, gak mungkin menciptakan kejadian ini, gak mungkin menciptakan masalah ini dengan sia-sia. Gak mungkin menciptakan kondisi ini tanpa ada hikmah dan alasan. Pasti ada hikmah. Maha suci Engkau. Engkau tuh maha suci. Gak mungkin yang maha suci seperti Engkau menciptakan sesuatu ngasal, menciptakan sesuatu ngawur. Ketika Allah takdirkan misal seseorang positif COVID, itu ngawur. Gak mungkin lah. Allah maha suci. Ketika Allah mentakdirkan kita jobless pada hari-hari ini, gak mungkin ngawur. Gak mungkin. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kondisi bahwa kita sekarang di PHK, ya nggak mungkin ngawur. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kondisi kita pada hari-hari ini tanpa pasangan, itu nggak mungkin ngawur. Beberapa waktu yang lalu istri kita meninggal, nggak mungkin ngawur. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kondisi kita kehilangan orang tua kita di hari-hari ini, gak mungkin ngawur, gak mungkin ngasal. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kita kehilangan ayah atau ibu kita di hari-hari ini, dan itu sangat membuat kita terpukul. Ingat zikir dan memikirkan ciptaan Allah, memikirkan penciptaan yang Allah buat. Zikir dan berfikir, hasilnya Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Oh, ini luar biasa jamaah. Ini luar biasa. Jelasin ya, karena masih banyak. Gimana sih caranya? Ini caranya simple. Makanya lihat Al-Hasan tadi, mereka melatih berfikir atau tafakur mereka dengan berzikir, dan mereka melatih berzikir dengan berfikir. Hasilnya itu hati penuh dengan hikmah. Makanya hadirin Allah muliakan, kenapa ya Ustaz, aku tuh kok nggak bijak jadi orang kayak anak kecil. Ini amalkan ini aja, nggak usah putus asa, biasa aja. Allah maha baik, Allah maha pengasih, maha penyayang. Udah, kuatkan berzikir dan berfikir yang benar. Berfikir kita tuh harus ada unsur zikir itu loh. Berfikir kita harus, jadi kalau kita berpikir, menu utamanya itu mengingat Allah. Itu dah. Ketika kita berpikir, konten utamanya itu mengingat Allah.
Sebagaimana kalau kita berzikir, jangan hanya lisan aja, berpikir. Pikirkan apa yang terjadi. Lalu masuk lagi zikir. Udah begitu aja. Ada gambaran sekarang zaman sekalian. Gitu. Tafakkur ini sebaik-baik ibadah, kata banyak para ulama. 2 rakaat dengan tafakkur itu lebih bagus daripada qiyamul lail 1 malam suntuk. Oke. Makanya kan kalau udah begini hasilnya surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Dan itulah orang-orang yang beriman. Lihat, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang beriman itu atau yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka itu tenang dengan mengingat Allah. Jadi tenangnya orang-orang beriman itu dengan mengingat Allah. Dan itulah satu-satunya cara untuk tenang, untuk tentram. Karena Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Adapun tenang yang lain itu tenang semu, bukan tenang sejati. Ada orang tenang kalau bersama pasangannya, enggak. Itu tenang semu, bukan tenang yang sejati. Hajar ditinggal Nabi Ibrahim, tenang tuh jamaah, tenang. Ada orang kalau duduk di jok mobil mewahnya baru dia merasa tenang, enggak. Itu bukan tenang, hadirin. Itu kesemuan. Ada wanita ketika jinjing tas brandednya yang harganya ratusan juta tenang, itu bukan ketenangan, itu kesemuan. Ada laki-laki kalau hadir di acara dengan pakai jam tangan yang sangat mewah, dia tenang. Bukan tenang itu, semu. Tenang itu bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Itu mau kondisi apapun dia akan tenang. Makanya zikir dan tafakkur. Makanya tafakkur ke amalan hati jamaah, amalan hati. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz, keluarga, dan juga tim serta seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, ketika sholat jika teringat misalnya kepergian keluarga atau ingat orang tua lalu menangis, apakah ini bertanda tidak khusyuk dalam sholat? Bagaimana agar bisa khusyuk saat sholat? Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih. Hadirin Allah muliakan, tergantung nih jamaah. Kalau kita menangis mengingat keluarga karena kita sayang sama mereka, maka ini adalah kebaikan. Dan ini diamalkan Nabi SAW 15 abad yang lalu. Beliau menangis ketika Ibrahim meninggal. Anak beliau meninggal, beliau menangis. Bahkan beliau sendiri sampai-sampaikan dengan lisan beliau, innal aina la tadma. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, hati ini meneteskan air mata. Nangis beliau. Ketika cucu beliau sakit, beliau pun menangis. Sampai-sampai sahabat kaget loh. Ternyata Nabi itu menangis ya dalam kondisi begini.
Nabi SAW mengatakan ini adalah air mata rahmah, air mata kasih sayang yang Allah berikan kepada hambanya yang Allah pilih. Itu. Kenapa jamaah? Karena kita itu sebagai seorang muslim itu dituntut untuk bisa mengungkapkan kasih sayangnya, dan itu salah satu bentuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama dan sifatnya, karena Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Makanya Nabi kita SAW bersabda, innama yarhamullahu min ibadihi innama yarhamullahu min ibadihi ruhama, sesungguhnya Allah sayangi dari hamba-hambanya itu hanyalah orang yang penuh kasih sayang dan bisa mengungkapkan kasih sayangnya. Jadi kalau kita ingin disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah orang yang penyayang dan pintar dalam mengungkapkan kasih sayang kita. Itu jamaah. Itu kalau mau disayang sama Allah. Kalau mau disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila kita menangis karena makhluk itu lebih dominan di dalam hati kita, ini jadi masalah. Karena kita terlalu mencintai manusia atau mencintai makhluk daripada mencintai Allah, itu yang jadi masalah. Masih ingat surat Al-Baqarah 165? Allah berfirman apa? Wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan diantara manusia ada orang-orang yang menjadikan makhluk sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah itu. Gitu. Jadi ada manusia tuh yang menjadikan makhluk sebagai tandingan selain Allah. Dan mereka mencintai makhluk itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai makhluk sebagaimana mereka mencintai Allah. Ada kerendahan di sana, ada ketundukan di sana. Itu kayak mencintai Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang-orang yang beriman, lihat ini orang-orang yang beriman jemaah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka sangat mencintai Allah. Asyaddu hubbalillah, sangat mencintai Allah. Allah selalu prioritas. Allah selalu nomor satu. Mereka sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nggak kontradiksi. Mereka juga sayang sama makhluk. Makanya itu tadi mereka sayang sama makhluk dalam rangka disayang oleh Allah itu. Mereka sayang kepada makhluk karena ingin disayang oleh Allah. Karena Allah hanya menyayangi orang-orang yang sayang sama sesama. Sayang sama manusia, sayang sama saudaranya, sayang sama pasangannya, dan seterusnya. Gitu jamaah sekalian. Allah ta'ala bisawab. Kita lanjutkan. Mana ini jamaah? Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, kalau kita bangun tidur tapi langsung pengen ke kamar dulu, emang dia tidur di mana nih jamaah? Mungkin tidur di ruang tamu kali ya. Bangun tidur tapi langsung pengen ke kamar dulu, atau tidur di dapur. Ya mungkin kalau kita ketiduran di dapur, bangun tidur ke kamar dulu, ya mungkin bisa. Setelah berwudu baru baca surat Ali Imran ayat 100, 10 ayat terakhir itu. Baru qiyamul lail. Boleh tidak mohon penjelasannya Ustaz? Yang pertama, jangan suka ketiduran di dapur atau di ruang tamu. Itu yang pertama, tidur aja di kamar.
Yang kedua mungkin maksudnya ini kamar mandi kali ya, mungkin ya, nggak tahu juga, kita nggak tahu karena kamar DL kamar dulu ya. Mungkin kita tuh bangun tidur kebelet gitu ya, pengen buang air kecil, gimana ya, udah kalau kebelet buang aja, udah buang air kecil aja dulu, nggak apa-apa. Tapi yang paling afdol sebagaimana yang dipraktekkan Nabi SAW, begitu bangun lalu kita mengusap muka lalu baca deh, pelan-pelan baca gitu. Itu benar-benar dijadikan aktivitas di awal-awal. Karena kalau kamar mandi dulu, apalagi sekarang udah kamar mandi bawa gadget, udah deh nggak keluar-keluar. Setelah dapat informasi semua berita hari itu baru keluar, nggak dapat jadi poinnya. Jadi itu poin. Tapi kalau memang harus kamar mandi dulu, silahkan, nggak apa-apa. Sholat aja bisa dibatalkan kalau misalnya kita kebelet atau kepengen buang air kecil, kan gitu kan. La sholata liman huwa yudafi'u al-akhbathan, kata Nabi SAW. Tidak ada sholat bagi orang yang menahan pipis atau menahan buang air besar. Apa-apa. Allah ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan seluruh kaum muslimin diberi taufik oleh Allah bisa mengamalkan ilmu, istiqomah dan lain. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, amalan tafakur sepertinya berkaitan dengan pemahaman seseorang terhadap makna ibadah yang ia jalani. Ya, kan definisinya juga tasarruful qulub fi ma'anil asya li talabil matlub atau li nailil matlub atau lidarkil matlub. Jadi aktivitas hati untuk memahami sebuah makna agar cita-cita kita tercapai. Iya, ini berkaitan dengan pemahaman. Nah, pertanyaannya, Ustadz, bagaimana kita tahu makna bacaan ibadah kita seperti sholat, bacaan Al-Quran, sedangkan kita belum tahu arti dalam bahasa Arab? Mohon nasihatnya Ustadz. Barakallahu fikum. Fikum barakallah. Terima kasih banyak atas pertanyaan. Jazakallahu khair kepada penanya ini dan penanya sebelum-sebelumnya ya. Makasih banyak semua bagi semua yang bertanya. Betul. Nah, tapi gini loh, kan kita nggak harus jago bahasa Arab dulu atau nggak harus jadi orang Arab dulu untuk bisa memahami bacaan-bacaan sholat kita. Tapi saya benar-benar nggak bisa bahasa Arab, Pak Ustadz, kecuali ane ente syukron fi amanillah. Hadirin Allah muliakan, kita kan tinggal baca buku gitu loh, beli buku doa atau buku sholat, baru resapi gitu. Contoh misalnya Allahu Akbar, artinya apa sih Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Nah, itu tafakur itu. Terus demikian, masuk Al-Fatihah, ikut cari kajian tafsir Al-Fatihah misalnya gitu, atau beli buku tafsir Al-Fatihah yang sederhana ya untuk orang awam, jangan yang berat-berat gitu loh, baca gitu loh. Ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi, apa sih arti subhana rabbiyal azim wa bihamdi, cek itu. Harus aktif seperti itu jamaah. Allah ta'ala bisa. Lalu banyak doa sama Allah agar Allah berikan pemahaman yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Ghafurur Rahim merahmati dan menolong serta memberi kecukupan dan kemudahan segala urusan dunia akhirat Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Keluarga, amin ya rabbal alamin. Dan tim support kajian ini yang tidak nampak di layar, amin ya rabbal alamin. Serta seluruh umat muslim dimanapun berada, amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan yang bertanya ya, amin ya rabbal alamin. Ustadz ingin bertanya, apakah dengan jalankan tafakur pada setiap ibadah dan amalan ketaatan pada Allah ini auto membuat kita terbiasa untuk ambil sikap dan keputusan dengan lebih tenang dan bijak serta tidak tergesa-gesa? Mohon petunjuknya ya Ustadz. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Jazakallahu khair, jazakumullah khairan. Masya Allah, doanya banyak banget ya. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
eh, auto buat kita terbiasa untuk ambil sikap keputusan dengan lebih tenang. Ya, hadirin Allah muliakan, jelas lah, tidak diragukan lagi. Tadi kan kita udah jelaskan nasihat dari Al Hasan. Begitu kita bisa punya pola ini, istantaqat qulubahum, maka hati mereka itu dibuat berbicara dengan bijak. Makanya ayatnya coba renungkan, itu surat Ali Imran 1. Kenapa sih itu ayat disuruh baca setiap malam begitu kita bangun tidur? Karena dampaknya luar biasa. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kalau kita sudah bisa menyikapi seluruh masalah termasuk yang terpelik dengan ucapan Rabbana ma khalaqta hadza batila, engkau nggak mungkin ciptakan ini tanpa alasan, pasti banyak hikmah. Lalu kita respon dengan ucapan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas segala kondisi dan sesuatu. Tapi dan kita ucapkan ini dengan penuh tafakur juga, dengan penuh keyakinan, bukan hanya cuma lisan doang terus begitu auto panik gitu ya. Ini kan auto nih apa namanya penanyanya, jadi langsung auto panik. Aduh, ini berarti hanya dengan lisan. Ini tuh pola yang luar biasa di jamaah, benar. Kalau kita bisa ya, itu hidup kita tenang banget di jamaah, tenang, dan kita nggak akan berani bermaksiat kepada Allah. Bukannya nggak akan maksiat, pastilah kita manusia banyak lalainya, tapi nggak kita sengaja terus kita punya rasa takut sama Allah. Itu yang perlu kita camkan lah. Allah ta'ala bisa, dan tidak tergesa. Makanya kan salah satu sikap tergesa-gesa itu karena apa? Kadang nggak mikir dulu, langsung aja dilindes, langsung aja ngegas. Coba Anda pikirkan dulu. Kan lawannya ketergesa-gesaan kan dipikirkan terlebih dahulu sebelum bertindak. Itu nggak pakai Allah saja sudah membuat kita tidak tergesa-gesa. Gimana kalau berpikirnya menu utamanya adalah zikrullah azza wa jalla, sebagaimana yang kita sampaikan tadi. Allah ta'ala alam. Coba dulu. Coba misalnya nih ya, seminggu ini kita nggak usah muluk-muluk. Seminggu ini coba setiap ada masalah itu tafakur dan zikir. Isilah tafakur kita berzikir. Ingat Allah. Ini boleh nggak ya sama Allah? Allah ini pasti bantu saya gitu. Lihat seminggu ini ada perubahan nggak dengan sikap kita. Coba aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tabaraka wa ta'ala memberkahi dan meridhai setiap umat muslim di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan bertanya. Izin bertanya, saya akhwat mu'allaf. Saya sering sekali sholat sambil membayangkan doa maksiat saya zaman dulu. Apakah ini termasuk yang tidak khusyuk dalam sholatnya? Enggak. Tapi jangan hanya bayangin maksiat, tapi juga lanjutkan dengan Allah tuh Ghafurur Rahim. Dan sesuai dengan konteks ya. Misalnya kita bayangin maksiat itu pada saat kita baca doa istiftah, kan cocok. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Misalnya kita pilih doa istiftah itu. Ya Allah, jauhkanlah aku dengan dosa-dosaku sebagaimana engkau jauhkan timur dan barat. Itu masuk ke sana. Yang ada kan kita buru-buru baca tuh. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma khotoyaya kama naqadna khotoyaya bil ma'i wa thalji wal barad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya serius. Nama juga minta dijauhkan dari dosa. Ya serius dong bacanya. Serius dong bacanya. Itu sebagai contoh. Atau ketika sujud itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Senang kita gitu loh dikasih hidayah sama Allah. Makanya kan kita bertahmid kepada Allah bihamdi. Allah ta'ala bisa mungkin itu. Jadi taruh sesuai konteks dalam sholat tersebut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin diberi ampunan, keselamatan, keberkahan, dan juga ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Ustadz minta nasihatnya Ustadz agar kami semangat dalam mengamalkan bab tafakur ini, karena yang kami rasakan benar-benar susah dan rasanya pegel-pegel. Iya, susah lah. Oh, ini amalan hati kok. Amalan hati itu paling ribet, paling susah, paling capek. Coba tanya sama teman-teman, ngebentuk six pack itu berapa lama sih? Six pack. Ya di sini nggak ada yang six pack lagi, salah nanya. Kita nih madhab one pack gitu loh, yang 6 kotak-kotak nggak ada di sini nih. Berapa yang kita tahu aja nih, berapa sih kalau ingin jadi 6 kotak tuh, itu perut jadi 6 kotak berapa? 6 bulan 6 bulan sampai setahun. Nah, 6 bulan sampai setahun. Ya, 6 bulan sampai setahun. Tergantung madhab jajanannya masing-masing juga gitu loh. Kalau masih suka bakwan, tahu isi, kayaknya itu agak-agak lama. Nah, setahun karena ngebentuk perutnya jadi kotak-kotak. Kan kita ada Muhammad bin Munkadir itu menata hati 40 tahun. 40 tahun, bukan 6 bulan, bukan setahun, 40 tahun. Dan Muhammad bin Munkadir itu kan sudah kita jelaskan, Imam Zahabi membawakan dalam Siyar itu Sayyidul Qurra. Ini pemimpinnya ahli-ahli Quran. Muhammad bin Munkadir ini pemimpinnya ahli-ahli Quran. Itu aja nata hati puluhan tahun. Kita masuk bab tafakur dari bulan apa? Nah, baru minggu lalu, minggu inilah masuk bab tafakur. Ya nggak bisa lah, seperti membalikan telapak tangan, pelan-pelan minta pertolongan sama Allah, minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu pokoknya intinya, kalau kita merasa pegel-pegel terus susah, dan hati ini harus digojlok untuk menyembuhkan hati tersebut. Dan apakah ini seperti Ihsan dalam bab muraqabah, jazakallahu khairan. Semua ngalamin itu. Jadi tenang aja bagi yang bertanya. Yang bertanya ini on track kok. Ini jalan yang benar. Yang salah adalah kalau kita mundur karena kesulitan menata hati. Udah deh, aku nggak ada bakat, aku mundur aja lah, aku resign. Mau resign kemana mas? Nggak bisa. Kalau nggak, hati kita nggak akan pernah bersih. Dan kalau hati kita nggak pernah bersih, kita akan sengsara di dunia dan akhirat. Sengsara. Kita akan sengsara di dunia akhirat. Kalau hati kita nggak punya opsi kok, kecuali bahagia atau sengsara gitu aja. Nggak ada opsi ketiga. Dan memang jalan untuk jadi baik itu berat. Jalan jadi baik itu berat. Kan sudah kita jelaskan para ulama, ar-raha la tunalu bir-raha, bahwa kenyamanan tidak akan lahir dari kenyamanan. Kenyamanan tidak akan lahir dari kenyamanan. Kalau hati kita nggak bersih, kita sengsara dunia akhirat. Karena syarat berhasil di akhirat apa jemaah? Masih ingat surat Asy-Syu'ara ayat 89? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah pada hari kiamat tersebut dengan hati yang bersih. Dengan hati yang bersih. Makanya kalau kita masih merasa hati kita kotor, jangan pesimis, jangan balik badan, jangan balik kanan, jangan mundur, jangan marah-marah, perbaiki, minta dibimbing. Jangan percaya sama syaitan. Syaitan itu selalu ngajak kita pesimis. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan itu selalu mengajak ke pesimis, kemiskinan, kerendahan, kekerdilan. Al-Baqarah 268.
Allah taala bisa. Minta pertolongan ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wa idza membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz, keluarga, tim, dan para kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan penanya. Afwan Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana sikap atau posisi kita yang baik atau adab saat bertafakur? Apakah harus dalam keadaan diri kita sempurna, sebagaimana hendak sholat? Karena saya sering menjelang tidur mereview tentang diri saya, keluarga, tentang Allah, dan tiba-tiba saya menangis. Apakah itu termasuk tafakur, Ustaz? Jawabannya, terima kasih. Jawabannya iya, jelas. Tapi tinggal ditingkatkan aja. Posisi terbaik apa? Posisi terbaik nih. Itu buka Ali Imran ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Posisi terbaiknya adalah ketika kita berdiri, ketika kita duduk, dan ketika kita berbaring. Kayaknya itu semua aktivitas saya di hari-hari, yaitu tafakur itu nggak bisa dipisahkan dengan aktivitas kita. Makanya susah. Makanya kita nggak akan bisa tafakur dengan sempurna. Tapi apa yang kita bisa lakukan, nanti Allah yang akan sempurnakan insyaallah ta'ala. Kan tadi tafakur, berzikir untuk tafakur untuk berzikir, udah gitu aja. Bagus. Jadi bukan hanya sebelum tidur, tapi bangun tidur deh, baca Ali Imran 10 ayat terakhir sebagaimana praktek Nabi SAW. Jadi sebelum tidur, setelah bangun tidur, ya isinya tafakur tuh. Terus aktivitas sehari-hari. Allah ta'ala bisa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana mau bertanya tentang bayangan dosa yang selalu muncul apabila bertafakur, akan selalu muncul bayangan itu. Dosa saya terlampau besar dan banyak yang tersakiti. Bahkan dosa ini membuat istri saya trauma dan selalu menangis. Saya mohon nasihat, saya takut di penghujung hidup saya yang terbayang ada dosa-dosa itu. Mohon nasihat antum Ustaz, Ana tergelincir di saat Ana tahu agama Ustaz. Ana tergelincir di saat Ana tahu agama. Jadi justru pada saat setelah hijrah. Terima kasih atas yang bertanya. Pertama, ingat Az-Zumar ayat 53. Allah mengatakan, Allah berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni banyak dosa, atau seluruh. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa jika kita bertobat. Jadi jangan putus asa. Tapi saya lakukan ini setelah saya hijrah. Iya, emangnya ada ayat yang mengatakan hanya diampuni sebelum hijrah aja, setelah hijrah nggak diampuni? Enggak. Ini ayat umum. Dan praktek di zaman Nabi kan sebagian sahabat tergelincir setelah hijrah. Dan itu tidak membuat mereka terpuruk. Mereka bangkit lagi, mereka istighfar, mereka taubat. Kita tahu bagaimana kekhilafan pasukan pemanah di perang Uhud. Itu fatal, jamaah. Lalu ada sebagian sahabat yang ujub di perang Hunain sampai turun ayat kan dalam surat At-Taubah ayat 25. Wa yawma Hunain idh a'jabatkum kathratukum. Dan ingatlah kejadian di perang Hunain ketika sebagian kalian itu ujub dengan kekuatan kalian. Lalu ada 1-2 sahabat yang khilaf berzina lalu bertobat kepada Allah seperti Ma'iz, Qamidiyah, Juhainah. Hadirin, kita semua pendosa. Semuanya. Lalu kalau sahabat yang lebih tinggi aja ada yang khilaf, apalagi kita. Ayo bangkit lagi, istighfar lagi, taubat lagi. Terus yang kedua, gini loh jamaah, ingat tafakur itu menu utamanya itu apa tadi?
zikrullah, bukan sebatas dosa. Dosa itu makhluk. Maksudnya ingat dosa itu penting, tapi jangan hanya ingat dosa aja. Kalau hanya ingat dosa aja, akhirnya kita paranoid, akhirnya kita down, akhirnya kita kerdil, akhirnya kita jatuh, akhirnya kita putus asa. Begitu kita ingat dosa, langsung masuk Allah Ghafurur Rahim. Langsung renungkan bahwa Allah itu Al-Muhsin Ar-Rahman Ar-Rahim. Langsung masuk Allah itu Al-Afu, yang maha memaafkan, yang maha pengampun lagi maha penyayang. Langsung ingat ayat 53 dari Az-Zumar tadi, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Jadi kalau yang kita ingat hanya dosa aja, itu bukan tafakur, itu trauma. Lebih marah pada trauma. Bukan, kita nggak ngajarkan bertrauma ria. Ini tafakur. Tafakur itu ingat Allah. Makanya tadi openingnya ucapan Al-Hasan itu penting banget. Kita latih diri kita untuk tafakur dengan mengingat Allah, dengan zikir, dan kita latih zikir dengan tafakur. Itu kunciannya luar biasa dari para ulama kita. Jadi nggak usah khawatir, coba lagi, latihan lagi. Wallahu ta'ala. Makanya penting kita kasih sesi tanya jawab di bab ini yang lebih banyak gitu ya, karena ini ibadah yang seringkali tidak ada dalam radar kita semenjak kita hijrah. Oh ada ya ibadah namanya tafakur. Oh iya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga serta tim dan umat Islam di dunia Allah berikan kesehatan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya ya, semoga Allah berikan hal tersebut. Ustadz izin bertanya, bagaimana supaya tetap bisa bertafakur walau misalnya sedang buru-buru karena keperluan yang syar'i atau karena keperluan yang lain. Syukran Ustadz, barakallahu fikum barakallahu. Nah ketika buru-buru kita bisa tafakur. Kenapa saya buru-buru ya? Jangan-jangan karena lalai dalam mengisi waktu beberapa waktu sebelum ini gitu loh. Misalnya buru-buru karena ketiduran, langsung nih, kenapa saya bisa ketiduran? Sebelum tidur ngapain? Jadi sampai buru-buru pun tuh ada tafakurnya jamaah. Kenapa lo nggak bangunin saya ya? Saya harus banyak istighfar, banyak taubat. Itu ada tafakurnya. Itu aja baru salah satu contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, tim, seluruh kaum muslimin juga semoga Allah jaga diridhoi dan rahmati. Amin ya rabbal alamin. Afwan Ustadz, saya ingin bertanya, apa tafakur ini termasuk salah satu ibadah pada puncak tertinggi? Iya, dijelaskan sebagian ulama kan ya, seperti Al-Hasan, salah satu sebaik-baik amalan. Kalau flashback ke kajian tentang ihsan, ini termasuk tingkatan ihsan yang paling tinggi ya. Bisa masuk ke bab muraqabah dan bisa masuk ke bab musyahadah, bisa, betul. Bahwa kita seakan-akan melihat Allah, maka khususnya bagi anak sendiri agak susah untuk mengamalkan langsung dari kajian yang Ustadz sampaikan untuk bab ini, berbeda dengan bab-bab sebelumnya. Dan jika kita sudah bisa mengamalkannya, apa itu tandanya kita sudah mulai mencapai derajat yang tertinggi dalam Islam? Barakallahu fikum. Iya, ini bukan, jamaah sekalian, makasih banyak kepada yang bertanya. Semoga Allah berikan kemudahan buat kita semua untuk mengamalkan. Saya ulangi ya, maka khusus bagi saya sendiri agak susah untuk mengamalkan langsung dari kajian yang Ustadz sampaikan untuk bab ini. Jamaah sekalian, kalau stadiumnya masih agak susah, bersyukurlah sama Allah Subhanahu wa taala. Karena ini susah banget, bukan agak susah lagi. Ini susahnya minta ampun. Dan yang bicara rasanya tidak sebaik yang mendengar. Ini susahnya luar biasa. Gimana kita selalu ngisi? Kan ayatnya qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Pada saat berdiri, duduk, dan berbaring, itu idealnya. Gimana nggak susah? Tadi
ada apa penanya jamaah kita yang lain bilang hati ini merasa digojlok. Benar. Oh, babak belur jamaah sekalian. Pegel-pegel kita nih kalau bisa konsistensi. Susah. Kan amalan hati kan. Jadi kalau levelnya baru agak susah, itu udah bagus kalau bagi saya ya. Udah bagus. Bang baru latihan berhari-hari aja udah sampai level agak susah. Gitu loh jamaah. Ini level berat. Level berat. Dan rasakan bedanya kalau kita bisa deh. Makanya minta selalu pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Allah selalu merahmati Ustadz dan keluarga serta tim kajian dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, izin bertanya bagaimana dan apakah boleh bertafakur dilakukan untuk urusan dunia, contoh urusan bisnisnya. Ya jelas bagus. Ketika masuk Allah Al-Ghani, Allah yang maha kaya, kita ini minta sama Allah Ar-Razzaq, Allah yang maha memberikan rizki. Jadi bisnis kita ini yang ngasih itu Allah Subhanahu wa taala, bukan kita, bukan kepintaran kita. Kalau kita ngandelin diri kita, lupa bertafakur, maka kita pakai madhab Qoruniyah. Qorun tuh, Qorun kan gitu, innama utituhu ala ilmin indi, saya ini bisa semuanya gara-gara saya dan ilmu saya. Enggak, ini Allah yang kasih Ar-Razzaq, Allah yang kasih Al-Ghani. Lalu kita niatkan, kita pikirkan, ini kalau saya dapat untung, ini uangnya mau saya kemanakan? Apa iya layak kalau kita habiskan hanya untuk duniawi kita? Kita harus bantu saudara kita, apalagi kondisi susah sekarang. Bantu agama Allah, kasih fisabilillah di jalan dakwah, bantu yang sulit sekarang itu tafakur, karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Al-Ghani, dan di waktu yang sama selain Allah Al-Ghani, Allah juga Al-Muhsin, yang paling baik. Jadi semua hal, bisnis kah, masak kah, nyapu, itu ayatnya. Kiaman gini, makanya gini, kembali aja ke ayat ya. Coba kasih ayatnya lagi jamaah sekalian. Ali Imran 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Artinya yang mengingat Allah ketika berdiri, duduk atau berbaring. Nah, pertanyaannya, kalau kita lagi berbisnis ria, itu posisinya ngapain? Tiarap. Kan kalau nggak berdiri, duduk atau berbaring, ya udah. Gitu loh. Udah itu aja. Jadi selama aktivitas kita berdiri atau duduk atau berbaring, itulah waktu untuk berzikir dan bertafakur. Gitu loh. Itu udah dalam. Jadi sambil nyapu juga, antum nyapu posisinya sambil apa? Sambil ngesot? Kan enggak. Nyapu itu berdiri. Udah gitu aja. Pokoknya semua aktivitas berdiri, duduk, berbaring, itulah waktu berzikir dan bertafakur. Tinggal setiap kita berbeda-beda kualitasnya gitu loh, berbeda-beda levelnya, maka terus mengupgrade level kita. Kayak tadi ada di antara kita yang levelnya baru bertafakur sebelum tidur, itu bagus banget, itu nasihat Al-Imam Ibnul Qayyim. Tapi coba ditingkatkan lagi gitu loh, sebelum tidur, setelah bangun tidur, terus habis itu kita bisa terus mengupgrade diri kita. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita. Semoga Allah SWT memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah memudahkan kita untuk bisa bertafakur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.